Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halsabila dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa baru untuk melaksanakan tes BDT, yaitu membaca surat Al-A'raf ayat 69 dan surat Yusuf ayat 11, serta akan saya jelaskan ilmu tajwid dan horibnya. Yang pertama, saya akan membaca surat Al-A'raf ayat 69 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajabtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Setelah ini saya akan menerangkan tentang ilmu tajwid dan horibnya. Yang pertama yaitu pada lafal awa'ajibtum terdapat ba yang berharokat sukun atau ba karena mati asli disebut bacaan qalqalah sughra, dan setelah itu ada awa'ajibtum ada mim sukun bertemu alif disebut idhar syafawi. Kemudian akum terdapat nun sukun bertemu huruf jim disebut bacaan ifa hakiki, yang cara membacanya itu dengan samar. Kemudian pada lafaz ja'akum terdapat mat bertemu hamzah dalam satu kalimat disebut mat wajib muttasil, panjangnya itu yaitu 3 alif atau 6 harf. Kemudian pada lafaz ja'akum dzikrun terdapat mim sukun bertemu huruf dzal disebut bacaan idhar syafawi. Setelah itu pada lafaz dzikrum min ada domah tanwin bertemu dengan huruf mim disebut idgham bihunnah. Kemudian mir rabbikum ada nun sukun bertemu huruf ro disebut idgham bila hunnah. Mir rabbikum ala terdapat mim sukun bertemu huruf ain disebut idhar syafawi. Setelah itu pada lafaz ala lamnya itu berharokat fathah berdiri disebut mad badal. Kemudian pada lafaz rojulin ro-nya itu berharokat fathah disebut ro tafkhim, cara membacanya itu dengan tebal. Selanjutnya rojulim minkum ada kasroh tanwin bertemu huruf mim disebut idgham bihunnah. Kemudian pada lafaz milkum ada nun sukun bertemu huruf kaf disebut ifa hakiki. Selanjutnya pada lafaz milkum liyudhirakum ada mim sukun bertemu huruf lam disebut bacaan idhar syafawi. Kemudian pada kata liyudhirakum terdapat nun sukun bertemu huruf dzal disebut ifa hakiki, yang cara membacanya dengan samar. Dan di akhir lafaz liyudhirakum terdapat tanda waqaf yaitu qaf lam atau yang disebut al-waqfu aula, yang berarti kita lebih baik untuk berhenti daripada kita wasol atau diteruskan. Selanjutnya pada lafaz wadhkuru idh ja'alakum ada mat bertemu dalam 2 kalimat disebut mat jaiz mufasil. Setelah itu pada lafaz idh ja'alakum khulafa'an
ada mim sukun bertemu huruf ho disebut idhar syafawi. Dan pada lafaz khulafa'a ada huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat disebut tajais muttasil. Panjangnya itu 3 atau 6 harokat. Dan selanjutnya pada lafaz mim ba'di ada nun sukun bertemu huruf ba disebut bacaan iqlab. Setelah itu pada lafaz qaumi disebut mat layin karena ada fathah bertemu dengan waw sukun. Dan pada kata nuhin terdapat mat tobi'i karena ada domah bertemu dengan waw sukun. Setelah itu pada lafaz nuhi wazadakum ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf waw disebut idgham bihunnah. Setelah itu pada kata za harokat fathah dan bertemu alif disebut mat tobi'i. Dan setelah itu zadakum fi ada mim sukun bertemu huruf fa disebut idhar syafawi. Selanjutnya pada lafaz fil khalqi terdapat bacaan alif lam qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ho. Setelah itu pada lafaz bastotan di atas huruf shad itu ada tanda sin kecil, dan cara bacanya itu kita bisa menggunakan dengan huruf sinnya itu atau dengan huruf shad. Misalnya pakai sin berarti bastotan, kalau pakai shad berarti bastotan. Dan di akhir lafaz bastotan terdapat tanda waqaf jim yang namanya itu waqaf jaiz, berarti kita lebih baik berhenti daripada kita wasol atau diteruskan. Kemudian pada lafaz fadhkuru ala terdapat mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat disebut mad jaiz mufasil. Setelah itu pada kata alifnya itu berharokat fathah berdiri disebut mad badal. Kemudian pada lafaz Allahi ada mat bertemu hamzah dalam 1 kalimat disebut mad jaiz muttasil yang panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Kemudian lafaz Allahi terdapat bacaan alif lam syamsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan lam. Setelah itu pada kata la'allakum tuflihun terdapat mim sukun bertemu huruf ta disebut idhar syafawi. Dan yang terakhir yaitu tuflihun ada huruf mat bertemu dengan huruf hidup yang dibaca mati karena adanya waqaf atau di akhir ayat yang disebut dengan mad arid lis sukun. Demikian penjelasan ilmu tajwid dan gharib dari surat Al-A'raf. Selanjutnya saya akan membaca surat Yusuf ayat 11 dan juga akan saya jelaskan ilmu tajwid dan gharibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanashihun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilmu tajwid dan gharib dari surat Yusuf ayat 11 ini. Yang pertama yaitu pada lafaz qalu terdapat bacaan mad tabi'i karena ada fathah bertemu alif dan juga ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Setelah itu pada lafaz ya abana terdapat bacaan mad jaiz mufasil karena ada mad bertemu dengan huruf alif. Dan juga ada bacaan mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Setelah itu pada lafaz malaka terdapat mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Setelah itu ada la ta'manna
itu terdapat mat tabi'i pada kata la karena ada fathah bertemu alif, dan juga pada lafaz ta'manna terdapat bacaan ismam. Ismam yang berarti itu bibir mencucu sebagai isyarah dhammah. Mencucuinya itu di tengah-tengah gunnah atau nun bertasydid. Dan cara membacanya itu kita seperti memajukan bibir. La ta'manna. Selanjutnya pada lafaz ala, lamnya berharokat fathah berdiri disebut mad dadal. Setelah itu pada lafaz Yusufa terdapat mat tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian pada kata wa inna terdapat gunnah karena adanya nun yang bertasydid. Setelah itu pada lafaz lahu lana ada hak marbutoh dan berharokat dhammah bertemu dengan lam disebut mad silah qasirah karena bertemunya selain hamzah. Pada lafaz lana terdapat mat tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Dan yang terakhir yaitu pada lafaz lana syihun terdapat bacaan mad arid lisukun karena ada mad bertemu huruf hidup dan dibaca mati karena ada waqaf dan atau karena di akhir ayat. Wah, aku udah jangan Kayak buru-buru. Pas mau surat lagi. Aduh. Dan yang terakhir yaitu pada lafaz lana sihun terdapat hukum bacaan mad arid lisukun karena ada mad bertemu huruf hidup dibaca mati karena adanya waqaf atau karena di akhir ayat. Demikian penjelasan saya dari surat Yusuf ayat 11. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.